Gimana nih hari Senin, semangat gak? Dong ya. Hari Senin tuh hari yang paling ditunggu-tunggu ya. Yang paling Bu. Di sini siapa yang udah hadir? Henry lagi, kenapa? Males. Gak ada kabar Bu. Ya. Nanti kalau dia nggak masuk lagi, mamanya tolong support ke saya ya. Dia berapa kali dia nggak masuk pelajaran saya, sekretaris tolong ya. Baik Bu. Ada yang tahu nggak ini kita mau belajar apa? Iya benar. Tapi materinya apa? Iya betul. Pokoknya kalau di kelas saya yang aktif nih saya tambahin nilai ya. Makanya kalian harus aktif dan Aktif biar pulang. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini lebih baik kita mulai dengan doa supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ketua kelasnya siapa? Kiki. Boleh Kiki? Untuk memulai kelas kita kali ini yang harus kita berdoa selesai. Oke. Kita hari ini akan mempelajari bencana alam. Kalian pasti nggak asing dengan bencana alam ya? Siapa yang tahu bencana alam itu apa? Saya. Apa Naya? Bencana yang disebabkan oleh kondisi alam. Nah, iya benar banget. Ada lagi? Contohnya? Tsunami. Tanah longsor. Angin dulu. Bagus. Udah pada pintar ya? Jangan. Tuh. Iya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam tentang kebencanaan, saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mengidentifikasi berbagai jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan faktor penyebab terjadinya bencana alam, baik disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia. Yang ketiga, menganalisis dampak bencana alam terhadap kehidupan masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir adalah menjelaskan upaya mitigasi dan penanggulangan bencana yang dapat dilakukan oleh masyarakat. Diharapkan semua siswa setelah pembelajaran saya bisa terpenuhi nih tujuan pembelajaran kita hari ini, oke? Oke. Nah, apa itu bencana alam? Seperti yang Naya tadi bilang, bencana alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh proses alam yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau korban jiwa. Di sini ada nggak yang pernah ngalamin bencana alam? Pernah Bu. Alman apa? Banjir. Tiki apa? Banjir. Peggy? Gempa Bu. Oh gempa. Oke.
fasilitas dan rumah kalian itu menjadi Rusak. iya rusak atau kotor. Kalau misalnya gempa, pasti tembok kita tuh suka kayak ada Retak-retak. iya, retakan. Terus kalau banjir itu lumpur-lumpurnya bisa bikin kotor rumah kita. Terus ada dampak sosial, kita bisa kehilangan anggota keluarga. Terus trauma juga Kak. Dengan kalian menonton film Hafalan Sholat Bisa, itu tuh kan kehilangan anggota keluarga kan, terpisah, bahkan ada anggota keluarga yang meninggal. Itu bisa menyebabkan kita trauma banget, gak cuma rugi secara material, tapi mental juga bisa rugi. Terus ada dampak ekonomi seperti yang udah saya jelasin tadi. Terus ada dampak lingkungan, rusaknya ekosistem, pencemaran air dan berkurangnya kesuburan tanah. Oke, setelah kita belajar tentang bencana alam, kita akan belajar tentang mitigasi bencana alam. Siapa yang mau baca? Aku. Oke, boleh Naya. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko dan dampak yang mungkin timbul akibat bencana. Tujuannya adalah meminimalkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga kerugian ekonomi melalui tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Oke, karena kan Indonesia tuh letaknya berada di ring of fire ya, jadi sering banget terjadi bencana. Nah, kalau misalnya kita sering banget ngerasain bencana, kita harus paham dulu tentang mitigasi bencana ini. Oke, jenis-jenis mitigasi bencana. Yang pertama ada mitigasi struktural, dilakukan dengan membangun fasilitas fisik seperti tanggul, tanggul penahan banjir, rumah tahan gempa, jalur evakuasi, dan sistem peringatan dini. Kalau mitigasi struktural ini lebih ke bentuk bangunan, bentuk fisiknya, paham ya teman-teman? Terus ada mitigasi non struktural berupa kegiatan non fisik seperti penyuluhan, simulasi, evakuasi, pelatihan masyarakat, serta pengaturan tata ruang agar tidak membangun di wilayah yang rawan bencana. Kadang kita tuh nyalahin pemerintah gitu, kalau misalnya kita kenapa-napa gitu, pemerintah gimana sih gitu. Sedangkan kita sendiri tuh nggak paham, kita ngebangun rumah di daerah yang aman atau enggaknya dari bencana gitu teman-teman. Selanjutnya ada tahap penanggulangan bencana. Di sini ada pra bencana, tahap kesiapsiagaan, dan mitigasi. Misalnya edukasi masyarakat dan pembangunan fasilitas evakuasi. Yang kedua ada saat bencana. Jadi yang pra bencana itu sebelum terjadi. Nah, kalau yang saat bencana itu saat bencananya terjadi, yaitu tahap tanggap darurat, menolong korban, terus melakukan evakuasi dan penyelamatan. Kalau misalnya ada gempa, tapi kalian sedang ada di dalam ruangan, apa yang kalian lakukan? Keluar. Oh, itu kalau tidak bisa keluar. Iya benar. Apa fungsinya kita berlindung di bawah meja? Biar nggak kena runtuhan, Bu. Benar banget Naya. Selanjutnya ada pasca bencana, tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi yang dilakukan setelah bencana terjadi, contohnya membangun ulang fasilitas umum yang udah rusak. Oke, ini ada video tentang tsunami Aceh. Disimak ya. Sebelum gempa dan gelombang tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2004 lalu akan melukai dalam pagi rakyat Aceh. Kejadian pada hari Minggu pagi itu membuat para korban yang masih mengingat jelas bagaimana gelombang tsunami Aceh meluluhlantakkan rumah hingga ratusan ribu korban jiwa. Salah satu penyintas korban tsunami Aceh adalah Cut Putri. Ia menyaksikan dan merekam detik-detik tsunami Aceh pada saat itu, di mana air tsunami melewati kediamannya yang berlokasi di Kampung Lamjaunya, Kecamatan Jagabaru, Banda Aceh. Cut Putri, wanita yang kala itu menetap di Jakarta, datang mengunjungi Aceh. Ia datang bersama keluarga besarnya ke Banda Aceh untuk menghadiri pernikahan sepupunya. Sebelum hari H tiba, Cut Putri bersama keluarga besarnya sempat mengunjungi beberapa lokasi wisata di Aceh. Berbekal handycam di tangannya, Cut Putri merekam semua momen liburannya. Bahkan beberapa
destinasi wisata yang dikunjunginya sempat diabadikan Cuk Putri, seperti potret Peri Apung yang masih berada di laut, Pantai Louna, dan sebagainya. Hingga pada saat bencana tsunami Aceh 2004 silam, Cuk Putri turun merekam betapa dahsyatnya gelombang air hitam tersebut. Cuk Putri kemudian menceritakan kisahnya itu yang kemudian diunggah melalui kanal YouTube Serabi News berjudul Cuk Putri, sosok perekam tsunami Aceh 2004 pada Senin 26 Desember 2022. Rumah di Kadua yang ditempatinya kini menjadi saksi dahsyatnya tsunami Aceh. Sebelum tsunami Aceh terjadi, Cuk Putri menceritakan dirinya sempat berjalan-jalan ke seputaran kota Banda Aceh, Pantai Lampu, hingga Sabang. Meski 18 tahun sudah berlalu, Cuk Putri masih menyimpan hasil rekaman miliknya yang memperlihatkan potret Banda Aceh sebelum tsunami. Semua ini direkam Cuk Putri sehari sebelum terjadinya tsunami Aceh. Itu seru banget karena bahkan beliau pun udah udah nggak mikirin apa-apa lagi, gak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita harus menjaga alam ya teman-teman, biar kita bisa mengurangi bencana-bencana alam. Selanjutnya ada kuis, oke? Yang paling cepat angkat tangan itu boleh jawab dan dapat nilai tambahan. Kalau misalnya nilai ulangan kalian jeblok nih, nanti ibu bisa nambahin dari nilai kuis ini. Siap-siap ya. Oke, dibaca dulu dalam hati. Kalau udah boleh angkat tangan. Ya, boleh Feby. Yang gede Bu, mengurangi risiko dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Emang iya, Pep? Iya, Ada dong. ya? Yakin? Yakin dong. Ada ya. Oke. Kuis yang kedua. Dibaca dalam hati. Aku. Boleh. Nah, yang dibaca soalnya dulu deh, baru jawabannya. Soalnya itu mitigasi bencana gempa bumi dapat dilakukan dengan cara berikut, kecuali aku pembangunan rumah tahan gempa. Benar nggak nih teman-teman? Salah. Apa ya? Ya. Salah. Oke, lagi ya. Nah, cepet ya. Dibaca soalnya baru jawabannya. Mitigasi bencana tsunami salah satunya dilakukan dengan yang A, penanaman mangrove untuk menghambat gelombang. Benar nggak nih teman-teman? Salah. Salah. Salah ya? Yeay. Oke, karena materinya udah selesai dan kita udah kuis setelah nonton video, Ibu ada tugas analisis buat kalian, analisis tentang ini ya. Nah, di sini kan ada contoh bencana alam di Indonesia. Kalian pilih satu aja, kalian analisis, terus gimana cara mitigasi bencana alam tersebut. Ibu kasih waktu berapa ya? 10 menit cukup? Cukup. Oke. Dibagi dua kelompok, ini ada berapa? 6. 3-3 berarti satu baris aja ya. Jadi Bu. nanti perwakilan maju membacakan hasilnya. Oke. Ibu bagi kertasnya dulu ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ayo kita diskusi. Coba cari HP kamu. Ya, salah. Oke. Kalian tentang bencana alam. Benar, Bu. Tsunami.
menimbulkan gelombang laut raksasa setinggi sekitar 20-30 meter yang menghantam pesisir barat Aceh. Bencana ini menewaskan lebih dari 200.000 orang, merusak ribuan rumah, jembatan, pelabuhan, sekolah, dan fasilitas umum. Selain kerusakan fisik, banyak masyarakat kehilangan keluarga, pekerjaan, dan tempat tinggal, sehingga membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Lalu kita dapat mitigasi bencananya ada dua, ada struktural sama non struktural. Ya, strukturalnya pemerintah membangun menara evakuasi tsunami di wilayah pesisir, membangun pagar pemecah gelombang atau seawall untuk meredam kekuatan air laut, serta menyiapkan jalur evakuasi menuju daerah yang lebih tinggi. Infrastruktur seperti pelabuhan dan rumah di pesisir juga dibangun kembali dengan desain yang lebih kuat terhadap guncangan gempa. Nah, untuk non-struktural ini, pemerintah memasang sistem peringatan dini tsunami atau early warning system agar masyarakat bisa segera mengungsi jika terjadi gempa besar. Selain itu, masyarakat dilatih melalui simulasi evakuasi rutin, kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya tsunami, serta pendidikan kebencanaan di sekolah untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Ya, makasih ya. Selanjutnya kalau mau satu siapa? Oke, mulai Diki maju. Oke, selanjutnya itu ada analisis bencana alam dan mitigasi, yaitu letusan Gunung Merapi tahun 2010. Gunung Merapi perbatasan di Jakarta dan Jawa Tengah meletus hebat pada tahun 2010. Letusan ini mengeluarkan awan panas, abu vulkanik, dan lahar yang mengalir ke sungai-sungai di sekitar gunung. Ribuan rumah hancur, lahan pertanian rusak, dan banyak warga harus mengungsi. Selain itu, abu vulkanik juga menyebabkan gangguan pernapasan dan menghambat aktivitas ekonomi masyarakat sekitar. Untuk mitigasi bencananya itu, mitigasi bencana struktural, yaitu pemerintah membangun sabodam, bendungan penahan lahar di aliran sungai untuk menahan material vulkanik agar tidak menimbulkan banjir lahar. Dibangun juga jalan evakuasi, tempat pengungsian permanen atau shelter, serta pos pemantauan aktivitas gunung. Selanjutnya itu ada mitigasi non struktural. Badan Penyelidik dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG terus memantau aktivitas gunung. Pemerintah juga menerapkan zona bahaya, melakukan sosialisasi kepada warga, serta mengadakan simulasi evakuasi secara berkala agar masyarakat tahu kapan harus mengungsi. Ya, tepuk tangan.